Wib dude. Halo guys, selamat datang di channel yang Wibu ini. Bersama aku, Wibu Des. Dan di video pertama ini, aku ingin mereview salah satu anime yang famous di musim ini. Sudah menempati peringkat pertama Anime of the Week di Anime Trending dan halaman-halaman sosmed Wibu lainnya. Ya, di video pertama ini, aku akan mereview Spy Family. Namun, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini dan juga hidupkan lonceng notifikasinya. Karena, teorinya guys, bila kalian melakukan hal-hal tersebut, channel ini akan konsisten dan terus berkembang dalam mensuplai konten-konten Wibu untuk kalian. Ya, teorinya gitu. Nggak percaya? Buktiin aja sendiri. Oke, ayo kita mulai review Spy Family. Spy Family merupakan karya karangan Tetsuya Endo dan manganya sendiri pertama rilis di tahun 2019 pada bulan Juli. Karena kepopulerannya, akhirnya manga ini mendapatkan adaptasi anime untuk season Spring 2022. Animenya sendiri digarap oleh dua studio, yaitu Wit Studio dan Cloverworks. Di mana Wit Studio mengerjakan untuk episode Berangka Ganjil dan Cloverworks mengerjakan setiap episode Berangka Genap. Kedua studio ini merupakan dua studio ternama yang sudah pernah mengerjakan anime-anime terkenal. Beberapa anime yang pernah digarap Wit Studio adalah Vivy Flower Ice Song, Osama Ranking, dan salah satu anime yang sangat famous di semua kalangan, yaitu Attack on Titan Season 1-3. Sementara, Cloverworks sendiri pernah menggarap anime-anime seperti Horimiya, Bunny Girl Senpai, dan anime tersohor musim lalu, My Dress Up Darling. Tentu saja, dengan kolaborasi kedua studio ini, membuat hype dari Spy Family bertambah tinggi. Spy Family akan tayang sebanyak 25 episode, namun penayangannya akan dibagi dua. 12 episode pertama akan tayang di musim ini, dan 13 episode lagi akan tayang bulan Oktober nanti. Jadi penasaran dong sama ceritanya? Jadi gini ceritanya. Alkisah di zaman Perang Dingin, di mana informasi merupakan senjata yang berbahaya, seorang agen mata-mata handal dengan codename Tasogare, atau Twilight, atau Mas Senja, terserah mau pakai tasasi yang mana, dia mendapatkan tugas rahasia dari negaranya, yaitu negara Westalis, untuk menginvestigasi politikus yang bernama Donovan Desmond dari negara tetangga mereka, negara Ostania, untuk mencegah tindakan radikal yang akan memicu peperangan antara kedua negara ini. Namun, keberadaan sang politikus berbahaya ini sangat sulit untuk ditemukan, kecuali pada satu kegiatan, yaitu kegiatan pertemuan sekolah anaknya. Oleh karena itu, Mas Senja ditugaskan untuk membuat keluarga dan menyekolahkan anaknya di sekolah yang sama dengan anaknya si Donovan Desmond tadi, agar dia bisa menyelidiki politikus berbahaya itu. Mas Senja diperintahkan untuk menggunakan nama Lloyd Forger dalam misinya ini, dan harus bisa membuat keluarga dalam waktu seminggu. Lah, gimana caranya coba? Orang jomblo disuruh nikah dan punya anak dalam waktu seminggu. Nggak mungkin lah. Namun, Lloyd Forger sebagai seorang mata-mata handal, tidak kehabisan akal dan memutuskan untuk mengadopsi anak. Dia pergi ke suatu panti asuhan dan mencari anak yang cukup pintar untuk menulis dan membaca. Jadi gampang masukinnya ke sekolah. Nah, mendengar permintaan Lloyd itu, yang jaga panti asuhan nunjukin anak 6 tahun yang bernama Anya. Lloyd melihat anak ini udah memenuhi kriteria, langsung deh diadopsi dan didaftarin ikut ujian masuk sekolah elit yang sama dengan sekolah anaknya si Donovan Desmond tadi. Pas udah keterima, ternyata sekolahnya mengirimkan surat yang berisi undangan interview keluarga, yang harus didatengin oleh kedua orang tua tanpa terkecuali. Pusing lagi dong si Lloyd, nggak punya istri. Ntar kalau dateng nggak bawa istri nggak jadi masuk sekolah sih Anya. Ya tadi kan kalau nggak punya anak tinggal adopsi ya. Ini kalau nggak punya istri gimana coba? Kan nggak mungkin tinggal adopsi. Nah untungnya waktu dia ke tukang jahit buat jahit bajunya si Anya, ada satu cewek yang masuk ke toko tukang jahit itu. Lloyd nyoba mengobservasi cewek tersebut secara diam-diam buat jadi kandidat istrinya. Tapi ternyata cewek itu nyadar kalau lagi diliatin dan ngebuat Lloyd kaget. Kaget soalnya Lloyd udah yakin banget sama skill mata-matanya. Harusnya nggak mungkin ketahuan. Dia langsung panik dan ngegobalin si cewek itu supaya nggak dikira mencurigakan. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama cewek tadi yang bernama Your Briar, ternyata cewek itu juga lagi butuh pasangan buat pergi ke pesta supaya adiknya nggak cemas, mikirin dia yang 27 tahun masih jomblo. Nah, ngedengar ini pas banget kesempatan buat Lloyd yang lagi nyari istri buat interview sekolah Anya. Jadi dia ngasih penawaran.
Kalau dia bakal nemenin Yor pura-pura sebagai pacarnya di pesta itu dengan kondisi Yor mau pura-pura jadi istrinya buat interview sekolah si Anya. Nah, jadi deh keluarga bahagia dalam seminggu. Tapi, Lloyd Forger, mata-mata handal berkedok psikiatris kepala keluarga ini, tidak tahu kalau anak angkat dan istrinya mempunyai rahasia yang mereka sembunyikan juga. Di mana Yor Forger, sang istri, merupakan pembunuh bayaran berkedok pegawai sipil. Sementara Anya Forger, si anak, merupakan seorang esper yang bisa membaca pikiran orang. Dan begitulah awal mula alkisah cerita keluarga Sakinah ini. Sekarang ayo kita bahas karakter-karakter dalam cerita ini. Dimulai dari Lloyd Forger. Disuarai oleh Takuya Eguchi, mata-mata dengan codename Tasogare ini diceritakan sudah membuang nama aslinya sejak kecil untuk mengabdi menjadi mata-mata demi menjaga perdamaian dan membuat dunia di mana anak-anak tidak perlu menangis. Dalam misinya kali ini, dia membuat kedok sebagai psikiater sekaligus kepala keluarga. Meskipun keluarganya hanya keluarga pura-pura saja, Lloyd tetap berusaha untuk bisa menjadi kepala keluarga yang baik demi menuntaskan misinya. Kemudian sang istri Yor Forger. Disuarai oleh Saori Hayami, perempuan yang memiliki nama asli Yor Breyer ini memiliki pekerjaan di balai kota sebagai seorang pegawai sipil. Namun, di balik itu, Yor memiliki identitas lain, yaitu seorang pembunuh bayaran dengan codename Ibarahime, atau bahasa Inggrisnya Thorn Princess. Setelah bertemu dengan Lloyd Forger di tukang jahit langganannya, dia meminta bantuan Lloyd untuk menjadi pasangan kencan di sebuah pesta bersama teman-teman kerjanya. Tapi ternyata keterusan jadi nikah dan sekarang dia memiliki nama keluarga Forger juga. Dan yang terakhir, sang anak Anya Forger. Disuarai oleh Atsumi Tanezaki, bocil berumur 6 tahun ini diadopsi oleh Lloyd di panti asuhan karena dia mampu membaca, menulis, dan juga ngisi TTS. Tapi ternyata Lloyd tidak tahu bahwa sebenarnya Anya adalah seorang esper yang mampu membaca pikiran. Jadi, pas ngisi TTS itu, sebenarnya dia baca pikiran Lloyd untuk ngisi semua jawaban TTS-nya. Di keluarga Forger, Anya merupakan satu-satunya orang yang mengetahui tentang identitas asli dari kedua orang tuanya. Ya, karena kekuatan espernya itu. Ketika dia tahu bahwa Lloyd itu adalah spy dan Yor itu adalah pembunuh bayaran, bukannya takut, dia malah makin excited. Soalnya dia seneng banget nonton acara spy di TV. Dan yang paling penting, she likes peanuts. Oke, sekarang kita masuk ke dalam impression atau pendapat aku tentang anime ini. Menurut aku, Spy Family ini bisa dibilang all-in-one package dengan cakupan audiens yang cukup luas. Soalnya anime ini merupakan anime yang menyediakan segala macam keinginan para wibu. Kalau dijelasin kira-kira begini. Slice of life berbumbu romance komedi dengan sentuhan action dan sedikit sci-fi dalam balutan cerita politik sekaligus menyediakan best waifu of the season. No debat. Jadi, yang pengen nonton slice of life bisa nonton ini. Yang mau lihat action juga ada di sini. Terus yang lagi pengen ngeliat romcom tentu saja jelas ada. Yang butuh unsur-unsur politik juga bisa masuk. Terutama buat kalian yang pengen halu nikah sama Yor Forger sampai pengen jadi mata-mata terus adopsi anak. GWS. Oke, tapi jokes aside, meskipun temanya kedengaran kompleks dengan embel-embel spy, politik, sci-fi, sebagainya, anime ini sangat easy to watch dan sama sekali nggak bikin pusing. Jadi kita nontonnya kayak going with the flow aja. Tapi world buildingnya yang cukup kompleks itu tetap dapat. Menurutku ini sebuah teknik penyampaian cerita yang pintar banget dari Tetsuya Endo. Dan sepertinya ini merupakan salah satu alasan kenapa manganya jadi naik daun sampai akhirnya jadi anime. Subtle reference dari Cold War yang digambarkan dari detail-detail kecil di anime ini juga membantu penggambaran world building tanpa harus membuat penonton pusing. Jadi, kalian bisa mengabaikan detail-detail kecil itu and just enjoy the show. Namun, kalau kalian tertarik akan world building tersebut, kalian bisa coba menyelidiki detail-detail itu sendiri. Seperti dari cara berpakaian, desain arsitektur, penggambaran dari uang koin, ataupun headline news koran yang terlihat. Untuk gambar dan animasi, nggak usah diragukan lagi. Kerjaan dari Wit Studio dan Cloverworks ini cukup satisfying dan bagus. Another round of applause for them. Dan kemudian konsep cerita spy berkedok keluarga ini juga sebenarnya nggak gitu original. At first glance, pasti orang bakal langsung ngebandingin anime ini sama film Mr. and Mrs. Smith. And it's fine, tapi what they have in store for the story is a whole different thing.
Dan opening song Mixed Nuts dari Higenanism dan juga ending song komedi dari Gen Hoshino yang bagus banget dan pas sekali dengan nuansa anime ini, nggak boleh kalian skip sama sekali. Dan dengan begitu, anime ini masuk ke dalam kategori must watch, yang berarti harus ditonton bila kalian adalah wibu yang budiman. Oke, sekian review anime kali ini guys. Jangan lupa kalian like videonya, and that's your whip dude. Bye.